Namun mereka mengeraskan hati melawan Dia dan tidak menukar kesuaman mereka dengan kasih dan kerajinan. Sementara mengaku mengikut Tuhan, mereka menyangkal kuasa kesalehan. Kalau mereka tinggal terus-menerus dalam keadaan ini, Allah akan menolak mereka. Mereka tidak melayakkan diri mereka untuk menjadi anggota keluarganya. Saya melihat bahwa segenap surga menaruh minat dalam keselamatan kita. Dan apakah kita mau bersikap acuh tajuk? Apakah kita hanya bersikap kurang peduli, seolah-olah soal selamat atau hilang hanyalah suatu perkara kecil saja? Apakah kita meremehkan pengorbanan yang diadakan bagi kita? Ada orang yang telah berbuat demikian. Mereka telah meremehkan kemurahan yang ditawarkan. Dan murka Allah adalah di atas mereka. Roh Allah tidak selamanya akan didukakan. Roh itu akan meninggalkannya kalau didukakan lebih lama lagi. Sesudah segala sesuatu yang dapat diperbuat Allah untuk menyelamatkan mereka bahwa mereka meremehkan kemurahan yang ditawarkan Yesus. Maka kematian akan menjadi bagian mereka. Itulah suatu kematian yang mengerikan, karena mereka akan terpaksa merasakan sengsara yang dirasakan Kristus di salib itu untuk membeli bagi mereka penebusan yang telah ditolak oleh mereka hidup kekal dan warisan yang tidak akan binasa. Pengorbanan yang besar yang telah diadakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menunjukkan kepada kita betapa besar nilai jiwa itu. Bila jiwa yang berharga itu sudah sekali hilang, jiwa itu sudah hilang selama-lamanya. Saya telah melihat malaikat yang berdiri dengan neraca di tangannya menimbang pikiran dan minat umat Allah, terutama orang-orang muda. Dalam satu daun neraca terdapatlah pikiran dan minat yang cenderung sorga. Dalam daun neraca yang lain terdapatlah pikiran dan minat yang cenderung ke bumi. Dan dalam daun neraca ini dimasukkan segala pembacaan, buku cerita, pikiran tentang pakaian dan pertunjukan, sifat suka berlagak, kesombongan, dan lain-lain. Oh, betapa hebatnya saat itu. Malaikat-malaikat Allah berdiri dengan neraca menimbang pikiran orang-orang yang mengaku anak-anaknya. Mereka yang mengaku mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Daun neraca yang dipenuhi dengan pikiran tentang dunia, sifat suka berlagak, dan kesombongan turun dengan cepatnya. Meskipun berat dikeluarkannya sebagian demi sebagian dari neraca itu. Daun neraca yang penuh pikiran dan minat yang cenderung ke surga naik dengan cepatnya. Sedangkan yang lain turun. Dan oh alangkah ringannya bagian itu. Saya dapat menceritakan hal ini seperti yang saya lihat. Tetapi tidak pernah saya dapat memberikan kesan yang serius dan jelas yang tertera di atas pikiran saya. Sebagaimana saya melihat malaikat dengan neraca menimbang pikiran dan minat umat Allah. Malaikat berkata, dapatkah orang seperti itu masuk surga? Tidak, tidak, tidak pernah. Katakanlah kepada mereka bahwa penghargaan yang ada pada mereka sia-sia adanya. Dan kecuali mereka bertobat dengan cepat dan mendapat keselamatan, mereka mesti binasa. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan seseorang. Semuanya harus mempunyai suatu pengalaman yang dalam dan hidup. Hanya inilah yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesukaran. Dengan demikian, pekerjaan mereka akan diuji untuk melihat jenisnya. Dan kalau itu daripada emas, perak, dan batu-batu yang berharga, mereka akan disembunyikan dalam pondoknya. Tetapi jika pekerjaan mereka daripada kayu, rumput, dan jerami, suatu, suatu pun tidak dapat melindungi mereka daripada kehangatan murka Yahweh. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa roh Allah sementara ditarik dari dunia ini dan mereka yang sudah memiliki terang besar dan peluang-peluang yang besar dan belum memperbaikinya akan menjadi yang ditinggalkan pertama-tama. Mereka sudah mendurhakakan roh Allah. Akan ada kejatuhan-kejatuhan yang parah terhadap mereka-mereka yang mengira bahwa mereka tetap kuat bertahan
karena mereka memiliki kebenaran, tetapi mereka memilikinya bukan sebagaimana berada dalam Yesus. Suatu saat kecerobohan boleh menenggelamkan jiwa dalam reruntuhan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Suatu dosa membawa kepada yang kedua, dan yang kedua menyiapkan cara bagi yang ketiga, dan seterusnya. Sementara coba-cobaan semakin bertambah di sekitar kita, maka baik pemisahan maupun persatuan akan terlihat di kalangan kita. Sebagian orang yang sekarang ini siap memanggul senjata perang, pada saat-saat yang genting akan menyatakan bahwa mereka itu tidak berdiri di atas batu karang. Mereka akan menyerah kepada penggodaan. Mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan berharga, akan tetapi tidak memanfaatkannya, akan keluar dari antara kita dengan satu dan lain alasan. Ya, saya kira saya hanya fokus kepada ayat yang di bawah, karena ayat yang di atas itu bercerita mengenai kita apabila terang itu datang, janganlah kita menyanyiakan waktu kita. Yang menarik itu adalah yang di bawah, dia di bawah. Nanti yang di atas mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Rein. Yang menarik buat renungan buat saya dan buat kita semua adalah sementara coba-cobaan semakin bertambah di sekitar kita, maka baik pemisahan maupun persatuan akan terlihat di kalangan kita. Ya, saya jadi teringat dengan omongannya siapa itu suaminya nih Balelang itu ya, bahwa sekarang ini mereka dengan semangatnya untuk mempersatukan segala macam pendapat, ya, yang intinya bahwa kalau tidak dipersatukan, maka logikanya akan mempersulit untuk datangnya angka 144.000 itu. Ya, itu angka yang diperoleh daripada kalau dilihat dari jumlah angka sekarang kan kita sepertinya nggak nambah, ya jumlahnya malah makin menyusut karena makin banyak yang terpisah daripada kita. Jadi ada pandangan yang mesti mempersatukan perbedaan pandangan itu ya sehingga mencapai angka yang diinginkan 144.000 itu. Sebagian orang yang sekarang ini siap memanggul senjata perang pada saat-saat yang genting akan menyatakan bahwa mereka itu tidak berdiri di atas batu karang. Mereka akan menyerah kepada penggodaan. Nah, ayat inilah yang menjadi renungan buat kita. Jangan sampai pada saatnya ya kita yang harusnya berdiri di atas batu karang, tapi kita kalah pada penggodaan. Mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan berharga, akan tetapi tidak memanfaatkannya, akan keluar dari antara kita dengan satu dan lain alasan. Ya, tentunya ayat ini menjadi renungan kita karena kita dalam hal ini sudah memiliki terang besar dan kesempatan berharga. Ya, tetapi kita tidak memanfaatkannya, maka akan ada satu dan lain alasan kita bisa tersingkir dari padanya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sisanya mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Saudara Reid. Mungkin sedikit saya dulu sama Saudara Victor. Tadi Saudara Victor belum begitu menjelaskan mengenai kesannya Saudara Victor terhadap apa yang disampaikan oleh Johan Batik. Dan Johan Batik waktu pertemuan dengan kami, waktu Trevor datang, dia menyampaikan bahwa keyakinannya dia bahwa satu saat kita akan dipersatukan. Nah, tadi Saudara Victor coba mengulas apa yang disampaikan Johan Batik. Jadi saya belum menangkap itu apa yang kesan apa yang didapat oleh Saudara Victor. Silakan Saudara Victor, kita perlu Oke, kita mempunyai. jadi kesannya kalau saya tangkap dari pembicaraan itu, ya kalau kita lihat secara kasat mata, angka 144.000 itu kan belum terlihat. Dan itu mungkin tercecer di antara para anggota Davidian yang pemahamannya satu dan lainnya saling berbeda. Nah, itulah ada semangat daripada mereka untuk bersatu, biarpun pemahamannya berbeda. Ya, nanti ada saatnya pemahaman itu akan disatukan. Ya, itu kalau dari kacamata saya melihatnya seperti itu. Jadi,
nanti disatukan ya, lalu semuanya akan terkumpul 144.000 itu. Itulah sebabnya mereka sangat gigih untuk kalaupun pandangannya berbeda, tapi tetap mempersatukan gitu loh. Itu pandangannya analisa saya kayak begitu. Oke, mungkin saudara yang lainnya bagaimana? Silakan saudara yang lainnya sebelum saya mau mengulas apa yang kita diskusikan di dalam renungan pendahuluan ini. Silakan saudara. Ini kelas diskusi ya, jadi jangan segan-segan untuk kita menyampaikan apa yang pemahaman kita. Jadi walaupun itu misalnya berbeda atau mungkin kurang tepat, nah disinilah forumnya untuk kita diskusi. Agar kita nanti semuanya mengerucut kepada demikianlah yang tertulis. Bukan kita mengerucut kepada siapa yang berbicara. Apakah saya, ataukah saudara Victor, atau siapapun. Kita tidak mengerucut kepada pengertian seseorang, tapi kita mengerucut kepada demikian tertulis. Ya, kira-kira silahkan ada yang mau komentar. Ini menarik ini, karena kita perlu mengeluarkan apa yang kita pahami. Memang sebagaimana orang sekolah, sambil menunggu ada yang mau menyampaikan ya, sama halnya kayak kita sekolah. Setiap siswa itu selama dia di sekolah, dia hanya belajar teori. Ya, tetapi pada saat dia di lapangan, ya misalkan dia KKN, kuliah kerja nyata, ataupun dia sudah terjun di dalam pekerjaan, barulah dia berhadapan dengan kasus-kasus. Bagaimana penerapan teori-teori yang dia dapat di sekolah. Nah, dalam hal ini juga sama seperti ini. Kita selama ini belajar, terus kita selama ini hanya berhadapan dengan diri kita dan buku. Ya, diri kita adalah pengertian yang kita sudah punya sekian lama. Buku adalah guru, ya, guru yang meluruskan apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu selama ini di dalam siswa seorang belajar di sekolah adalah seperti itu. Tapi pada saat dia terjun ke dunia pekerjaan, dia berhadapan dengan pihak lain, yaitu bagaimana teori berkaitan dengan implementasi penerapan di lapangan. Nah, disitulah dia akan berhadapan. Ada konflik-konflik di mana perlu ada judgement-judgement. Nah, itu di situ dia akhirnya belajar menyaksikan bagaimana sebuah teori itu bisa diterapkan. Ya, nah seperti yang barusan Victor sampaikan tadi, kita sudah belajar, terus kita bertemu dengan saudara Johan, kita dapatkan pemahaman dari beliau, ya, di mana pemahamannya ternyata cukup menggugah pikiran kita. Mau apa hitungannya mengasah seberapa jauh pemahaman yang kita punya, kira-kira sejalan dengan yang disampaikan oleh dia atau berbeda. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh saudara Victor. Sekarang silahkan bagaimana teman-teman. Em, kalau Silahkan. pandangan saya ya, saya belum kenal atau belum pernah kenalan dengan Pendeta John Batik. Apa Johan ya, Johan Batik. Ya, Johan Batik. Ya, Ani Balelang ya terus terang saya kenal karena kami pernah dulu satu rumah di Bandung. Em, kembali ke statement sehati sepikir dan membicarakan hal-hal yang sama. Tujuan Pak Johan mungkin bagus ya, kelihatannya ingin mempersatukan semua anggota Davidian yang pahamnya berbeda-beda. Tapi kalau seandainya kita lihat kepada tema-tema yang sampai saat ini kita pelajari, apalagi mengenai time setting, itu sangat berbeda jauh kan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Tuhan di eh, dalam sidangnya dan kapan kita lihat dia datang atau seperti yang kita pelajari 2027 mereka kan tolak mentah-mentah. Jadi sehati sepikir dan membicarakan perkara-perkara yang sama itu kan sangat bertolak belakang. Jadi nggak mungkin lah
kalau pada akhirnya kita bisa bersatu. Sementara dalam pemahamannya pun sangat jauh perbedaan di bumi dan langit. Benar. Ada yang lain? Terima kasih Maria. Sama sih kayak cowok juga mikirnya sama. Gimana mau sehati sepikir, orang doktrinnya aja udah beda. Kita kan dipersatukan dengan doktrin kan, doktrin yang sama, sehati sepikir. Nah kalau Ben- misalnya kita mau bersatu, kalau doktrinnya beda gimana mau bersatu coba? Oke. Oi boleh bantu? Oi, kita langsung masuk ke poin kasus ya. Oi boleh bantu? Tolong buka Amaran Sekarang jilid 2, nomor yang paling terakhir. Terus coba search sehati sepikir. Jadi biar kita belajar dari yang demikian tertulis ya. Ini buat kita semua ya, bukan hanya untuk saudara Victor, tapi buat kita semua. Nanti kita akan masuk ke dalam renungan pendahuluan ini. Karena renungan pendahuluan ini adalah mengilhami apa yang kita akan bahas hari ini. Ya, sekali lagi teman-teman tidak usah segan kalau kita punya pandangan-pandangan, silakan disampaikan. Di sini kita semua pelajar. Jadi tidak ada yang perlu merasa, waduh saya lebih rendah daripada yang lain, atau ada yang merasa diri lebih tinggi dari yang pada yang lain. Hanya kita mengedepankan demikian tertulis. Oi boleh ditampilkan? Bisa ya? Oi bisa share screen ya? Sudah ketemu Oi? Amaran Sekarang jilid berapa kayak cowok? Jilid 2 paling terakhir di website aja buka Oi. Kebetulan tadi aku baru selesai baca itu. Jadi ini sambil Oi membuka ya, saya coba sampaikan. Kebetulan yang bicara langsung dengan Johan itu saya. Jadi waktu itu Johan itu menyampaikan bahwa mereka Johan yakin ya, dan Johan yakin itu kan dia atas nama sebagai seorang pendeta dengan jabatan yang tinggi. Pasti otomatis itu sebuah eh, pendapat hasil dari organisasi. Ya, dia mengatakan saya yakin suatu ketika nanti kita nanti akan disatukan. Ya, kita toh sama-sama mengejar atau menggempur Yerusalem. Saya yakin karena tujuan kita sama, sama-sama pegang tongkat gembala, sama-sama Ellen G. White, ya. Dan sasaran kita adalah sama, yaitu mentobatkan gereja Advent, menyadarkan bahwa jumlah yang harus kita kejar adalah 144.000, bukan kerajaan Daud, bukan kerajaan kerajaan apa itulah, kerajaan Yesus yang kedua kali, bukan ya. Nah, pandangannya dia indah sekali. Belum lagi saudara kalau melihat mimik wajahnya, ya beda dengan saya. Kalau saya ngomong mungkin kelihatan wajah Ambonnya. Kalau itu wajah orang Toraja, tentunya dengan wajah yang manis. Ya, sebagaimana saudara lihat kalau saudara misalnya ke showroom motor, mobil, atau ke toko-toko yang jual orang-orang marketing perumahan, hampir saudara nggak menemukan marketing yang berwajah orang Ambon, ya. Pasti saudara menemukan wajah yang putih, manis, ganteng, ya. Yang wajahnya itu belum senyum aja udah kelihatan senyum, marah aja kelihatan ramah, ya. Nah, itu wajah yang ditampilkan oleh pendeta yang dipilih di Waco, Texas. Oh, iya udah ketemu? Oi, Kayak ya, Amaran Sekarang jilid 2, buku 2, jilid, jilid 2 iya jilid 2 nomor terakhir. 46 ya. Iya, 46 ya. Karunia perbuatan-perbuatan ajaib, khususnya kemampuan bicara dalam bahasa lain dan kuasa penyembuhan. Benar nggak? Ya, betul. Coba di search tentang sepikir. Ya. Nah, kira-kira nanti bisa dilihat di situ, nanti kita tampilkan saja biar kelihatan. Kebetulan saya baru selesai baca, jadi lebih baik kita baca sama-sama apa yang tertulis. Mana ya? Ketemu? Belum. Ini gimana cara search? Search Ctrl F. Iya, Ctrl F.
sepikir. Sepikir atau pikir. Ya, oke. Dah? Oke. Sambil Oi jalan, saya coba menjelaskan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita ingat dalam belajar kebenaran, ya, kita ingat kita sudah berjalan dari Martin Luther. Ya, Kristen ini sudah ada dari zaman Martin Luther. John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, sampai Ellen G. White. Itu cara beragamanya semuanya sama. Ya, dari Martin Luther, dari rasul-rasul, Martin Luther, John Knox, John Wesley, Alexander Campbell, sampai Ellen G. White sama persis. Semuanya mengatakan damai sejahtera. Di dalam akhir-akhir khotbahnya selalu ditutup dengan damai sejahtera. Ya, demikian juga Nyonya White. Kalau kita baca Nyonya White, masih banyak kita temukan. Marilah kita bertelut di kaki Yesus. Marilah kita memandang Yesus. Itu masih kita temukan di dalam khotbah-khotbahnya Ellen G. White. Nah, barulah kita masuk di dalam juru kabar yang paling terakhir, Victor Houteff. Silahkan saudara ubek-ubek dari Tongkat Gembala Jilid 1 sampai buku Pembina Gedung Putih. Ya, saudara amati di sana. Ya, kalau ada dia menggunakan damai sejahtera, ya, semoga Tuhan memberkati. Itu di dalam renungan-renungan doa. Ya. Tapi kalau secara gamblang, tegas dari kata-katanya Victor Houteff sendiri, kita sudah tidak menemukan gaya-gaya beragama atau gaya-gaya khotbahnya orang Martin Luther, gaya-gaya Paulus, ya, gaya-gayanya Nyonya White yang mari kita berdoa bertelut memandang kaki Yesus atau berpegang kepada kaki Yesus, bersandar pada Yesus. Itu nggak ketemu, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya sesuai dengan yang kita sudah pernah baca, bahwa kita dikatakan oleh Ellen G. White, ketika kita mengenal buku Daniel dan buku Wahyu, kita mempunyai pengalaman yang jauh berbeda. Ya, mempunyai pengalaman yang jauh berbeda. Jadi artinya apa? Baru di buku Daniel dan buku Wahyu setelah dibuka, yaitu di zaman Victor Houteff, cara beragama kita berbeda. Maka kita tidak boleh lagi gaya-gaya orang-orang di Facebook yang cuma pakai pendapat-pendapat sendiri tanpa kutipan Nyonya White ataupun kutipan Victor Houteff. Tidak ada sama sekali, terus dia berkoar-koar. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh orang-orang di Pantai Costa atau orang masih di Advent. Dan disayangkannya, orang Davidian pun masih banyak yang menggunakan cara-cara demikian. Itu tidak lagi diperbolehkan. Demikian juga di periode kita sekarang. Ya, dalam periode kita sekarang, usahakanlah demikian tertulis. Itu yang diajarkan Yesus. Ya, waktu dia dicobai 40 hari. Ya, itu dicobai 40 hari, Yesus mengatakan demikian tertulis. Padahal yang tertulis itu kan kata-katanya dia. Sebenarnya dia ngapain lagi ngomong demikian tertulis, orang itu dia sendiri yang ngomong. Nah, tapi di situ dia mau menunjukkan bahwa kalau kita menyampaikan apapun, usahakanlah demikian yang tertulis. Nah, dalam beberapa 2 minggu atau beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang Yudas. Ya, kita ingat bahwa Yudas itu bukan lalang. Ya, ingat, kalau lalang memang tidak pernah kita bersama-sama dengan lalang. Ya, setelah Yesus datang, Yesus memisahkan lalang dan gandum. Sebelum Yesus, lalang dan gandum itu tidak pernah terpisah, tapi setelah Yesus, lalang dan gandum terpisah. Ya, nah, setelah lalang dan gandum itu terpisah, maka di dalamnya kita masih ada sekam dan gandum. Nah, setelah Yesus mati, ya, setelah Yesus mati dan diawali dengan cuci kaki, disitulah sekam terpisah. Kita juga sudah belajar tentang 40 hari Yesus mau mendidik murid-muridnya sebelum pekerjaan Roh Suci Hujan Awal. Demikian juga 40 hari dari ceritanya Musa naik ke Gunung Sinai.
situ juga terpisahkannya lah antara gandum dan sekam. Di mana tadinya sekam dan gandum bersatu. Nah, kalau memang Tuhan pakai memisahkan dahulu untuk mempekerjakan orang-orang ini untuk pekerjaan tugas terakhirnya, yaitu untuk rasul-rasul dulu tugas terakhirnya adalah roh suci hujan awal, dan kita roh suci hujan air tugas terakhirnya, maka buat apa Tuhan pisahkan antara gandum dan sekam? Toh kalau ujungnya nanti digabungkan kembali, biarkan saja. Ya, ini kita harus memahami dari contoh dan contoh saingan, dan dari demikian tertulis. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Terus dari Oi belum bisa ya? Belum ditampilkan ya Oi? Belum bisa. Kalau ditampilin nggak bisa nih, kan bukan ini. Kain Cok, yang itu bukan sih yang oleh karena itu sudah menjadi penggarisan Injil yang tegas bahwa Allah tidak akan mengaruniakan karunia keajaiban ke atas orang lain selain kepada orang-orang yang bersehati, yaitu, Oke. yaitu yang bersepakat. Oke. Dan Ya. karena itu Ya. Lanjut. Ya, lanjut Oi. dan karena roh tidak dapat memungkinkan persatuan dan keserasian ini, sekarang sementara lalang-lalang masih bercampur dengan gandum, maka Oke. semua orang dapat saja memperdamaikan diri mereka kepada disiplin pendidikan dan penebusan untuk menunggu Tuhan sampai kepada masa penuaian. Oke. Sampai lalang-lalang itu, yaitu orang-orang yang palsu yang tidak sepaham itu disingkirkan keluar. Barang siapa yang tidak mau menunggu, melainkan secara tidak sabar hendak memiliki kuasa itu sekarang juga untuk mengerjakan berbagai keajaiban, mereka akan membohongi dirinya sendiri dengan sesuatu karunia yang palsu. Tunduk untuk memiliki karunia, ya, kurang Oi. Sebenarnya yang saya sampaikan di dalam kutipan yang tadi barusan Oi sampaikan itu panjang, ya. Nah, di sana Victor Hutef memberikan contoh dari murid-muridnya Yesus, ya. Jadi pada saat saya baca itu Amaran sekarang jilid 2 nomor 46, saya coba memahami, oh kelihatannya tampaknya si Johan ini menggunakan tulisan ini. Walaupun Johan nggak ngomong apa-apa, referensinya sama sekali dia tidak bicarakan. Cuman saya sendiri yang coba mencari-cari, kelihatannya arahnya ke situ. Karena di sana Victor Hutef menceritakan tentang karunia berbahasa-bahasa itu nanti akan dikaruniakan pada saat dikasih contoh dari murid-muridnya Yesus. Pada saat itu dia tidak bisa dikasihkan karunia itu, ya, pada saat mereka masih tidak cocok satu sama lain, belum sehati sepikir, ya. Mereka masih satu sama lain merasa diri lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi sehingga mereka perlu untuk dipersatukan, ya. Nah, baru setelah mereka dipersatukan, sehati sepikir, baru Tuhan kasih karunia untuk bahasa-bahasa tersebut. Barulah mereka nanti bekerja membawakan roh suci hujan awal. Nah, jadi kalau kita secara sempit saja membaca apa yang dari contoh cerita tentang murid-muridnya Yesus tadi, seakan-akan pandangannya saudara Johan itu masuk akal, ya. Jadi sementara ini kita satu sama lain tidak cocok, ya, bermusuhan, ya, dengan berbagai alasan. Satu saat ketika nanti setelah Tuhan melakukan upacara cuci kaki di akhir zaman, ya tidak ada bentuknya seperti apa saya kurang tahu, tapi artinya ada satu proses yang tadi John mungkin Victor katakan, ada satu proses nanti akan dibuat mereka sehati sepikir, ya. Baru nanti setelah sehati sepikir, baru roh suci hujan air diturunkan dan kuasa berbahasa-bahasa itu akan diberikan, sehingga seakan-akan indah sekali kata-kata. Padahal kita lupa bahwa ada cerita Yudas di dalam. Memang di dalam Amaran sekarang jilid 2 nomor 46, di sana sama sekali Victor Hutef tidak membedah ada seorang Yudas di dalamnya.
Dia cuma menceritakan rasul-rasul itu dipersatukan sehingga mempunyai sehati sepikir. Nah, di sana terlupakan bahwa ada cerita Yudas di dalamnya. Dan Yudas sampai di akhir Tuhan tidak mengampuni. Kalau Tuhan memaklumi Yudas, maka Tuhan akan menahan, ya, tali gantungannya Yudas itu akan ditahan sebagaimana si Ishak waktu mau ditusuk mau dipotong sama sama tangannya Abraham. Itu tangannya Abraham menahan, ya, pisau yang dipakai oleh Abraham untuk membunuh anaknya. Itu ditahan. Saat kalau memang Yudas itu Tuhan mengampuninya, memakluminya, ya, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia tetap mati. Ya, itu menggambarkan lambang tentang sekam dan gandum harus terpisah dahulu sebelum Tuhan mau memberikan pekerjaan yang paling terakhir. Itu sebuah contoh, dan contoh yang lainnya lagi dari 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai yang sudah kita pelajari beberapa kali, beberapa sahabat. Di sana juga, ya, Tuhan tidak mengampuni Musa. Dalam hal ini bukan Tuhan, ya, Musa di dalam ceritanya Nyonya White itu, Musa itu melambangkan Yesus, ya. Musa tidak sama sekali memaklumi patung lembu emas itu. Musa waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia mendapatkan mereka membuat patung lembu emas, langsung dihancurkan, terus disuruh minum airnya, lalu mereka semua dibunuh, ya, disuruh bunuh, bukan dibunuh sama Musa, tapi Musa suruh orang-orang yang tidak ikut serta menyembah patung lembu emas itu disuruh bunuh, ya, 3.000 orang, ya, kalau nggak salah berapa, 3.000 orang yang mati. Ya, itu menunjukkan apa? Tidak ada satu maaf bagi perbedaan. Ya, nah, kembali kepada Amaran Sekarang jilid 2 nomor 46. Nah, yang tadi didamaikan sama Tuhan untuk sehati sepikir, itu masalah apa? Kita ingat, ya, yang bisa dipersatukan dari rasul-rasul itu hanya murid-murid yang tidak mempunyai apa eh, karakter yang seperti Yudas, ya, satu sama lain rela untuk merendahkan hati, ya, sedangkan Yudas tidak, ya. Kita sudah belajar Yudas itu ingin mengatur, malah mengatakan Musa Matius beginilah, Yohanes beginilah, Yakobus beginilah, terus apa lagi tuh, termasuk Yesus pun dikritik sama Yudas. Itu sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya, karakter Yudas inilah gambaran dari sekam-sekam, ya, yang sekarang sudah kita saksikan sendiri dari grup yang sudah terpisah. Waktu dulu kita masih bergabung dengan mereka, kita tidak melihat buah-buahnya mereka, tapi sekarang setelah kita terpisah kita bisa saksikan. Ya, kita bisa saksikan bagaimana mereka prakteknya menggambarkan pribadi Yudas di dalam perilakunya mereka. Bahkan mereka mengkritik Yesus, ya. Dalam hal ini bukan mengkritik Yesus tapi mengkritik ajaran cara-caranya Victor Houteff. Dia menggunakan praktek-praktek cara-caranya sendiri. Ya. Jadi mungkin sedikit perlu kita luruskan. Terima kasih itu Victor untuk membangunkan pemikiran kita. Kadang-kadang kita ingat seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, juga kita sudah belajar bahwa kita ini sekarang berada di dalam periode serangan air semburan naga. Ya, kalau dibilang semburan naga, ingat itu berbeda dengan aniaya. Ya, waktu di zamannya Martin Luther itu setan bekerja melalui aniaya. Tapi di dalam pekerjaan setelah aniaya itu ternyata tidak berhasil, setan merubah. Dan cara itu dia terapkan terus sampai pintu kasihan tertutup. Dan kita mendekati pintu kasihan tertutup. Dan serangan setan itu tentunya lebih berbahaya saat ini dibandingkan di masa lalu. Ya, nah, cara semburan air naga itu dengan cara apa? Yaitu menggunakan rasa. Ya, jadi ingat,
perasaan kita itu yang dipengaruhi. Ya, perasaan kita dipengaruhi. Untuk kita menjaga perasaan kita, bagaimana caranya? Kita lengkapi diri dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan, kita menggunakan berpikirnya dengan pikiran dengan rasio, bukan dengan rasa. Maka kita akan terjaga rasa kita. Ya, kita tidak akan mudah terayu untuk menggunakan rasa. Mereka akan menggunakan rasa. Seperti itu, kalau lawanmu marah, kamu harus lebih rendah daripada lawanmu. Kalau lawanmu naik naik nadanya tinggi, kamu harus turun. Nah, itu yang diterapkan oleh grupnya mereka di hadapan kita-kita. Kita bisa menyaksikannya sendiri. Ya, kita satu sama lain sedang ditawarkan untuk rayuan-rayuan pulau kelapanya mereka itu. Ya, mereka menggunakan rayuan pulau kelapa lah kalau bahasa orang Indonesia. Jadi hati-hati saudara. Gunakan rasio kita, maka perbanyaklah kita membaca. Ya, dengan kita membaca, jadi kita tahu bahwa setan itu bermainnya di mana. Ya, setan itu akan masuknya lewat mana. Semua petunjuk-petunjuk sudah diberikan kepada kita, tapi petunjuk itu harus dibaca. Kalau kita kurang baca, kita lalai untuk menggunakan kesempatan. Ya, kita hanya menggunakan rasa. Ya, nah rasa kita itu manusia. Ya, rasa kita itu dipengaruhi oleh kita waktu dari sekolah, dididik orang tua, oleh lingkungan. Itu rasa kita. Tapi kalau rasio kita itu dipengaruhi oleh sejauh mana kita membaca. Kalau kita bacanya kurang, ya rasio kita kurang. Kalau kita bacanya banyak, rasionya banyak. Ya, jadi perbanyaklah rasio. Ya, jadi ingat, hati-hati. Kita akan diserang dari perasaan-perasaan. Kita banyak menilai-nilai dengan rasa. Kita lupa bahwa saat sekarang ini kita tidak diizinkan untuk menggunakan rasa. Ya, saya kebetulan tidak punya waktu untuk menyampaikan tentang rasa. Nanti saya coba sampaikan. Tapi kesempatan ini paling tidak nanti akan menyentuh-nyentuh permasalahan-permasalahan seperti itu. Inilah praktek-praktek beragama kita yang dikoreksi sama Ellen G. White dan Victor Houth. Ya, kita ingat dari gambar yang kita punya profil umat Allah. Profil umat Allah itu dipengaruhi di belakang sejarah, di depan hal-hal yang akan datang. Nah, yang di tengah ini adalah syariat-syariat. Nah, ini yang kita bicarakan ini adalah syariat-syariat. Syariat-syariat ini sangat benar-benar harus didalami. Karena ini yang mempengaruhi kita setiap hari. Ya. Oke. Nah, kembali ya. Kita jadi ingat bahwa hati-hati tawaran-tawaran yang mempengaruhi rasa itu, kalau itu tidak sesuai dengan rasio, kita harus buang. Karena Ellen G. White mengatakan berhati-hati dengan perasaanmu. Ya. Karena apa? Rasa itu penipu adanya. Ya. Perasaan itu adalah penipu adanya. Jadi artinya hati-hati. Oke. Nah, kita kembali lagi ke dalam pelajaran. Oh ya, satu lagi tadi. Kalau kita ikuti panca indera kita, ya, rasa itu dipengaruhi oleh panca indera. Kalau kita lihat jumlah kita ini semakin hari semakin berkurang, semakin hilang, semakin tidak ada. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti kita ke depan kita nggak tahu, bisa jadi ya, saya yang bicara ini juga ikut hilang atau tidak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita berharap tidak ya. Tapi semuanya bisa saja. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Ya, tadi yang Victor sudah baca kan, bahwa orang yang sudah siap memanggul senjata itu bisa hilang. Nah, itu kita nggak tahu hari ini bagaimana, besok bagaimana, kita nggak bisa jawab. Ya, dan saudara harus ingat, kita harus menggenapi nubuatannya, pengalamannya Elia, karena kita adalah Elia. Kalau jumlah kita meningkat sampai 100, 200 orang, sampai mungkin 1149, apa 1444, 1439 lah misalnya. Tinggal dikit lagi udah jumlah 144.000. Itu artinya ya, itu tidak menggenapi nubuatan Elia. Kita bukan Elia kalau sampai jumlah kita sudah segitu banyaknya. Kita harus ingat
Ya, Elia mengatakan tidak seorang pun, hanya saya seorang diri. Ya, jadi dia ngerasa cuma dia doang. Hasil dia bertahun-tahun itu ngajar cuma dia doang. Dan itu harus tergenapi. Dan pertanyaan itu kalau kita tanya ke Wako Texas itu bagaimana tergenapinya di dalam diri Anda? Pasti dia akan berputar-putar menjawabnya karena itu tidak bisa tergenapi dalam dirinya dia. Ya, kalau kita bukan mencari perlindungan di sana, tapi memang faktanya pun kita juga seperti ini. Dan juga faktanya kita lihat kemarin kita membandingkan antara kita membandingkan ya kita membandingkan akan lupa kan saya terpengaruh apa tadi ya, aduh lupa. Oke, kita lanjut ini aja, kita lupa ya. Ya, ini renungan ini saya kembali lagi ke renungan aja deh. Saya lupa itu tadi apa yang mau dibahas. Ya, di dalam renungan ini saya mau menekankan bahwa keadaan kita yang sekarang ini, kita kan praktek dari hari ke hari, dari kita lahir, kita sekolah, kita bergaul, ya kita mungkin seperti sekarang ini. Jangan kita kira bahwa praktek beragama kita ini sudah benar. Ya, dan jangan kita kira praktek beragama kita yang begini ini sudah akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Kalau kita bandingkan dengan banyak tulisan-tulisan yang sudah kita baca dan kita tidak lakukan perubahan apa-apa, kita tidak menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan itu, kita tidak akan selamat. Ya. Jadi renungan ini maksudnya adalah untuk menyadarkan. Ingat kutipan yang kita baca di depan ini yang bagian pertama, itu banyak dari grupnya Wako Texas mengira itu ditujukan kepada orang Advent. Padahal selama kita masih ada setan, setiap anggota-anggota termasuk para pemegang kebenaran sekarang pun tidak luput, ya tidak luput, bahkan bukan tidak luput, bahkan sasaran utamanya setan adalah kepada kita yang dulunya untuk orang Advent. Setelah orang Advent sudah menolak kebenaran, maka beralihlah setan itu menuju kepada kita, sehingga kata-kata ini lebih cenderung kepada diri kita, bukan lagi kepada orang Advent, karena orang Advent sudah berada di dalam tangannya mereka, tangannya setan. Ya, tuh kita coba lihat nih, kesaksian-kesaksian berupa teguran dan amaran yang menggerakkan itu tidak membangunkan mereka kepada pertobatan. Ya, jadi ingat kita sudah banyak baca amaran-amaran dan teguran-teguran, tapi kalau kita belum juga beranjak, ya ingat iman tanpa perbuatan ialah mati. Ya, jadi iman, kita punya iman, kita sudah belajar mengerti percaya. Kita beda sama orang Advent. Kita sudah belajar akan Taurat dan kesaksian, kita sudah mengikuti kebenaran sampai dengan makanan pada waktunya. Ya, bahkan sampai time setting. Ya, tapi kalau kita belum melaksanakannya, maka kita hati-hati. Ya, dia katakan kesaksian-kesaksian berupa teguran dan amaran yang menggerakkan itu tidak membangunkan mereka kepada pertobatan. Jadi hati-hati. Kita baca yang hitam-hitamnya aja. Dela boleh geser, Del. Mari kita baca pelan-pelan saudara-saudara, karena ini renungan benar-benar untuk bangunin kita gitu. Kalau kita pikir sudah baca semuanya, terus kita sudah tenang-tenang, salah besar. Kita masih punya tanggung jawab melaksanakan. Ya, kalau orang Advent masih punya tanggung jawab membaca, gitu. Baru langkah pertama. Kita ini sudah masuk di dalam langkah yang paling terakhir. Dan yang terakhir ini kalau tidak dilakukan, iman tanpa perbuatan ialah mati. Ya. Sementara mengaku mengikut Tuhan, mereka menyangkal kuasa kesalehan. Kalau mereka tinggal terus-menerus dalam keadaan ini, Allah akan menolak mereka. Mereka tidak melayakkan diri mereka untuk menjadi anggota keluarga. Ya ingat bahwa ini terus-menerus itu juga kepada kita. Jangan kita juga terbuai dengan Wako Texas. Bat sama si Pearson. Pearson mengatakan, loh ini kan semua amaran untuk gereja Advent, bukan untuk kita. Kenapa kok kita bacanya untuk diri kita? Kan waktu itu saya perdebatkan siapa yang harus melakukan penyelidikan, apakah Davidian tidak perlu menyelidiki.
pandangannya si Pearson dikatakan ini hanya untuk orang Advent yang harus menyelidiki. Kita kan sudah, dan kita sudah menerima tongkat gembala, mau ngapain lagi katanya dia. Kita udah terima Victor Hutep, mau apa lagi, mau diselidiki apa lagi gitu. Nah, ini gambaran orang-orang yang sudah kembali lagi kepada karakter sidang Laodikianya, yaitu merasa kaya. Jadi dia ngira semua amaran-amaran Nyonya White ini untuk membangunkan itu hanya untuk orang Advent. Jangan kita ikut-ikutan terbuai dengan gaya berpikirnya mereka ini. Ya, kita terus. Saya melihat bahwa segenap sorga menaruh minat dalam keselamatan kita. Dan apakah kita mau bersikap acuh tak acuh? Nah, itu ya. Apakah kita hanya bersikap kurang peduli? Seolah-olah soal selamat atau hilang hanyalah soal perkara yang kecil. Apakah kita menilai perkara kecil? Ingat, nggak selamat kita dengan keadaan begini. Musa aja itu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan sama Harun. Hanya gara-gara perkara yang kita pandang, ya Tuhan begitu aja bisa diampuni lah Tuhan. Terus juga Musa nggak niat kok. Itu pikiran manusia. Ingat, pikiran manusia itu tidak diberikan tempat. Ya, kita terus. Apakah kita meremehkan pengorbanan yang diadakan bagi kita? Nah, itu ditanya tuh. Ya, jangan dianggap itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan tidak ada sanksinya. Itu semua ada sanksinya, saudara-saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Dela, geser Del. Oke, kita lihat lagi yang ini. Oh, betapa hebatnya saat itu malaikat Allah berdiri dengan raja menimbang pikiran orang yang mengaku anak-anaknya. Mereka mengaku mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Daun raja yang dipenuhi dengan pikiran tentang dunia, sifat suka berlaga dan kesombongan turun dengan cepatnya. Jangan dibilang orang-orang yang sudah menerima pekabaran tongkat gembala ini tidak suka berlaga. Ya, jangan dibilang kita sudah rendah hati. Rendah hati kita jujur, rendah hati banyak yang cuma di mulut. Di dalam tindakan kita tidak menunjukkan rendah hati. Ya, termasuk saya sendiri jujur saya masih mengevaluasi terus sama diri saya sendiri. Apa saya rendah hati atau tidak? Saya jujur kadang-kadang saya juga agak punya kesombongan. Ya, saya juga kadang-kadang kesel juga sama diri saya sendiri. Kadang-kadang melihat orang kok saya suka memandang dia, wah saya lebih tinggi dari orang itu. Waduh, kadang-kadang saya sempat berpikir seperti itu, saya rasa pengen pukul diri sendiri nih. Woi bangun. Ya, dan kesombongan turun dengan cepatnya. Di antara kita bukan berarti orang pemegang tongkat gembala tidak punya kesombongan. Hati-hati, serangan setan lebih kencang kepada kita yang pemegang tongkat gembala. Ya. Meskipun berat dikeluarkan sebagian demi sebagian dari neraca itu, daun neraca yang penuh pikiran dan minat yang cenderung ke sorga naik dengan cepatnya. Jadi ingat kayak timbangan. Kalau sampai dia naik, artinya ringan sekali. Ya, sedangkan yang berat adalah yang punya kesombongan dan berlaga, itu turun dengan cepat. Artinya apa? Hati-hati, saudara. Bukan berarti kita pemegang tongkat gembala itu sudah selesai. Belum selesai, saudara. Orang saudara belum kita semua belum lakukan kok. Kita baru punya iman, baru sampai dipercaya. Oke? Terus, Dela. Malaikat berkata, dapatkah orang seperti itu masuk surga? Tidak pernah. Katakan kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada mereka sia-sia adanya. Ya, coba bisa dilihat di sini. Kata-kata tidak itu sampai 3 kali. Artinya nih jangan dianggap sepele, saudara. Ya, jangan dianggap sepele. Kita benar-benar harus berubah, saudara. Ya. Nanti dalam tulisan-tulisan yang berikutnya, saudara akan lihat. Mudah-mudahan kita semua tergugah ya. Mudah-mudahan 1 jam bisa saya selesaikan bacaan. Cukup banyak soalnya. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan seseorang tuh. Semuanya harus mempunyai suatu pengalaman yang dalam dan hidup. Artinya apa? Kalau cuma bentuk tampilan saja, itu tidak menyelamatkan. Harus dilaksanakan. Ya, yang namanya iman ya harus diperbuat. Bukan hanya pakaiannya saja, pakai sorban atau pakai jubah. Ya, tidak cukup. Ya, yang sudah memiliki terang besar dan peluang-peluang besar. Nah, itu yang di bawah itu benar-benar tuh
Nyonya White menegaskan bahwa kondisi-kondisi yang barusan kita baca itu ternyata juga masih ada di dalam orang-orang para pemegang terang besar. Jadi jangan kita terbuai seperti saudara Pearson tadi. Mungkin kalau saudara Pearson dengar dia panas telinga. Ya. Oke, lanjut, Dela. Nah, kita lihat di sini. Dibilang apa? Tidak sadar. Tadi ada ya kata-kata yang tidak sadar ya. Mana tadi ya? Di mana tadi ya? Tidak sadar. Para pemegang sekarang itu tidak sadar katanya. Ya. Nah, jadi ingat artinya kondisi kita yang begini ini kita tidak sadar, Saudara. Bukan dengan sadar. Jadi susah, Saudara. Kalau kita nggak mau rendah hati, nggak mau evaluasi, nggak mau merenungkan, ya, nggak mau peka, ya, sama diri kita sendiri. Minggu yang lalu kita bicara umat Allah yang benar adalah mereka yang peka terhadap kekurangan, bukan peka terhadap kelebihan, ya. Oke, nggak apa-apa, dia lagi geser deh. Nanti kita baca lagi kok, ya. Nah, kita terus nih. Suatu saat kecerobohan boleh menenggelamkan jiwa dalam keruntuhan yang tidak bisa dipulihkan kembali. Sampai dibilang kecerobohan. Kenapa? Karena mereka ini adalah pemilik keterang besar. Jadi bukan orang Advent. Kalau orang Advent jelas-jelas dia nggak bisa dibilang ceroboh. Karena memang dia belum baca. Tapi kalau kita sudah baca, kita tinggal laksanakan. Tapi kita lalai, ya, kita sudah tahu. Kalau orang Advent nggak tahu, kita sudah tahu tapi kita ceroboh, kita abaikan, kita memandang sepele, ya. Walaupun tadi malaikat katakan tidak artinya 3 kali, artinya ini sangat-sangat serius, ya. Evaluasilah diri kita masing-masing, apa yang masih kurang kita lakukan, ya. Musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Nah, ini yang terakhir nih, tadi Victor udah bahas, ya. Mereka yang telah memiliki terang besar dan kesempatan berharga akan tetapi tidak memanfaatkannya akan keluar dari antara kita dengan satu dan lain alasan, ya. Dan satu dan lain alasan. Dan Tuhan tidak menerima alasan-alasan itu. Karena alasan-alasan itu pada dasarnya ada apa? Kecerobohan. Jadi alasannya bukan dari Tuhan, alasannya adalah dari diri kita sendiri. Oke, kira-kira ada yang mau mengupas lagi atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dari hal yang harus kita renungkan. Ini benar-benar harus kita renungkan karena sisa waktu semakin pendek. Tadi Maria juga udah katakan kita sudah berada menghadapi peperangan. Kita tidak tahu seberapa ekskalasi peperangan ini akan meningkat sampai ke Yerusalemnya. Ini perangnya belum di Yerusalem. Nanti kalau perangnya udah di Yerusalem, nah baru nanti bangsa-bangsa sekitar semuanya diundang untuk ikut perang. Terjadilah perang Raja Utara dan Raja Selatan. Sekarang belum, tapi sudah mau mengarah. Jadi hati-hati. Kita harus saksikan terus ya pemberitaan-pemberitaan karena mengarah ke sana. Oke, Dela, lanjut Dela yang berikutnya Dela. Ya, saudara-saudara, renungan pendahuluan ini menginspirasi kita untuk pembelajaran kesempatan pada saat ini. Ini yang berikutnya ini kita coba lihat dari 2 minggu yang lalu pada saat penutupan, ya. Kita coba tampilkan kutipan ini. Bukan penutupan, mungkin yang pembahasan yang paling terakhir, ya. Nah, ini saya ingin tampilkan kembali. Ingat 2 minggu yang lalu kita membahas tentang Yudas, ya, dan karakter Yudas itu, cara-caranya Yudas, yaitu mementingkan caranya sendiri, menggunakan cara-caranya sendiri, metode-metodenya sendiri, ya, itu yang kita bahas 2 minggu yang lalu, ya. Kita perlu mengenali bagaimana Yudas bekerja supaya kita juga bisa mendeteksi, ya. Mudah-mudahan dengan kita mendeteksi, kita bisa terluput dari godaan-godaan, tawaran-tawaran, keindahan-keindahan, semburan air naga yang tadi kita bahas, ya. Nah,
Ini yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Ya, kita coba baca sama-sama. Ya, ini nyambung dengan renungan pendahuluan kita. Kita lihat di sini, pemimpin yang telah dipilih Allah untuk menghancurkan bangsa Midian. Ini nanti kita akan baca kembali lagi di dalam pembahasan berikutnya. Tidaklah menempati satu kedudukan yang penting di antara orang Israel. Ia bukanlah seorang penghulu atau iman atau seorang Lewi. Ia merasa dirinya yang terkecil dari antara keluarga bapaknya. Ya, ini adalah calon-calon 144.000 biji sesawi. Ya, Daud. Jadi orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ini adalah siapa? Ini adalah Gideon. Tetapi Allah melihat di dalam dirinya seorang yang berani dan jujur. Gideon itu siapa sih? Gideon adalah seorang pemimpin pertama setelah bangsa Israel telah menduduki tanah Kanaan. Ya. Ia tidak berharap pada dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau dia tidak berharap kepada dirinya sendiri, artinya dia berbeda dengan Yudas. Kalau Yudas tadi kita sudah sama-sama baca 2 minggu yang lalu, dia ahli ekonomi, dia ahli keuangan, dia mengkritik sana, mengkritik sini. Ya, dia mengatakan kalau tidak ada saya ini, wah nggak berhasil nih pekerjaan. Nah ini beda. Gideon tidak berharap kepada dirinya sendiri. Ia mau mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan tidak selalu memilih untuk pekerjaannya orang-orang yang mempunyai talenta yang besar. Tidak selalu. Tetapi ia memilih mereka yang dapat digunakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan bukan tidak selalu, bahkan hampir semuanya. Tuhan tidak menggunakan orang yang punya talenta yang besar. Maka rendah hati itu dahulu daripada hormat. Rendah hati itu dahulu daripada hormat. Saudara ingat, rendah hati itu adalah senjata modalnya para pekerja-pekerja orang-orangnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi rendah hati itu adalah sarana bagaimana rasul-rasul itu pada akhirnya dipekerjakan. Ya. Jadi ingat rendah hati. Kita lihat di dalam cerita si Gideon ini pun juga dia rendah hati. Beda sama Yudas. Yudas tidak rendah hati. Tuhan dapat bekerja dengan berhasil melalui orang-orang yang paling peka terhadap kekurangan diri mereka sendiri. Ya, jadi rendah hati ini sama dengan peka. Jadi artinya kalau orang tinggi hati itu tidak peka terhadap kekurangan. Ini yang kita bahas kemarin, ya, umat Allah, calon-calon 144.000 yang rendah hati itu dia peka terhadap kekurangan dirinya, bukan peka terhadap kelebihan, tapi peka terhadap kekurangan. Jadi yang tadi di dalam renungan kita kenalilah, kita punya iman ini, punya percaya yang belum kita lakukan tuh yang mana, ya, supaya jangan sampai tadi timbangan raca kita itu lebih berat terhadap hal-hal yang tadi itu apa itu kesombongan dan apalagi itu tadi itu, ya, jangan sampai itu lebih berat. Kita harus lebih peka karena kondisinya tadi dikatakan malaikat itu apa, orang yang dengan kondisi timbangan raca yang tidak imbang ini, ya, atau yang lebih berat kepada kepentingan manusianya itu tidak 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 selamat sampai 3 kali. Ya, jadi kita harus peka. Untuk peka kita harus rendah hati. Ya, rendah hati itu apa? Dela lanjut Dela. Yang berikutnya Dela. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita ulas ini hal-hal yang simpel yang sering sudah kita baca. Tapi pada kesempatan ini coba kita dalami karena inilah yang sepele-sepele ini banyak yang kita pandang lewat-lewat saja kita baca. Ternyata ini benar-benar mempengaruhi bisa selamat atau tidak di antara kita. Kita tahu time setting, kita paham tentang perang, kita paham tentang Yeskel pasal 9. Ya, kita hafal sekali tentang 7 meterai, 7 trompet segala macam. Tapi kalau kita tidak punya perbuatan, percaya kita itu tidak dapat membantu kita untuk bisa diselamatkan. Ya, pentingnya rendah hati. Ya, kita lihat di sini. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri.
tetapi ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Tentang diri kita sendiri, kita tidak sanggup untuk membawa maksud dan keinginan untuk kecenderungan selaras dengan kemauan Allah. Tapi jika kita mau untuk dijadikan rela, Juru Selamat akan melaksanakannya untuk kita. Kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, jadi rendah hati itu lawannya apa? Angkuh, ya, atau sombong. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, ya. Jadi kita ulangi, kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ya. Jadi Allah menginginkan kita agar menguasai diri kita, ya. Jadi kita suruh kuasai diri kita. Ya, jadi artinya banyak orang yang tidak menguasai dirinya sendiri. Jadi dirinya lah yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Wow, susah ya untuk memahaminya. Oke, kita lihat. Rendah hati kehendak Allah dari umatnya. Jadi rendah hati adalah keinginan Tuhan dari umatnya. Nah, ini waktu bagaimana Tuhan merekrut rasul-rasul. Untuk melakukan pekerjaannya, Kristus tidak memilih orang yang terpelajar atau yang fasih dari Sanhedrin, orang Yahudi atau kuasa Roma, mengabaikan guru-guru Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Pekerja yang agung itu memilih yang rendah hati. Ya. Jadi Tuhan memilih yang rendah hati. Orang yang tidak terpelajar untuk memasukkan kebenaran yang akan menggerakkan dunia ini. Orang-orang ini ia maksudkan untuk dilatih dan dididik. Jadi yang rendah hati ini adalah orang yang bisa diarahkan untuk dilatih dan dididik sebagai pemimpin-pemimpin sidang. Mereka sebaliknya harus mendidik orang lain dan mengirim mereka dengan pekabaran Injil. Ya, jadi nantinya mereka juga akan mendidik orang lain supaya mereka memperoleh kemajuan dalam pekerjaan Tuhan. Mereka harus diberi kuasa Roh Suci, bukannya dengan kuasa manusia atau dengan kebijaksanaan manusia. Injil itu harus dimasukkan, tetapi dengan kuasa Allah. Jadi ini artinya, ingat, kita kebalikan. Jadi kalau orang-orang rendah hati itu bisa dididik, bisa dilatih. Sedangkan orang-orang yang angkuh tadi tidak bisa dididik, tidak bisa dilatih, atau dengan kata lain, mereka tidak bisa diberikan kuasa Roh Suci. Ya, dia hanya mempunyai kuasa manusia dan dengan kebijakan manusia. Oke, lanjut. Bella. Ya, ingat, jadi rasul-rasul waktu dipilih, Tuhan memilih orang yang rendah hati, bukan orang yang pintar. Ya. Kenapa kok Yudas masuk? Yudas bukan Tuhan yang milih, tapi Yudas yang datang sendiri. Ya. Oke, kita terus. Allah menginginkan setiap orang jangan berharap kepada yang terbatas saja, mengurangi ketergantungan kepada manusia. Ya, pada kita ada para penasihat yang membuat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki suatu pengetahuan atas anugerah Kristus dan tidak memahami kebenaran sebagaimana adanya di dalam Kristus. Orang yang bekerja sama dengan Allah tentulah memiliki pandangan rendah hati tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak sombong, tidak merasa cukup, dan meninggikan diri. Mereka panjang, adalah panjang sabar, ramah, penuh kemurahan, serta membuahkan buah-buah yang baik. Ambisi manusia dikebelakangkan. Kebenaran Kristus berada di depan mereka dan kemuliaan Tuhan menjadi upah mereka. Nasihat kepada pendeta dan pelayan Injil. Ya. Kita terus. Mungkin kita baca yang dihitamkan saja ya, biar cepat. Tetapi jikalau kitab suci dibuka dengan rasa kurang hormat dan diiringi perasaan sudah cukup pintar, dan hati dipenuhi dengan prasangka, maka setan berdiri di sisimu. Lalu ia akan memutarbalikkan perkataan Allah yang sederhana itu. Ya, coba kita lihat nih. Tetapi jikalau kitab suci dibuka dengan rasa kurang hormat dan diiringi perasaan sudah pintar, dan hati dipenuhi dengan prasangka, maka setan berdiri di sisimu. Ya, jadi artinya setan tadinya nggak berdiri di sisi kita, tapi kita yang mengundang. Ya, dari kitalah setan itu hadir atau roh Allah yang hadir. Ya, jadi hati-hati dengan diri kita, kuasailah diri kita yang tadi di awal dikatakan demikian. Ya,
Sekali lagi, rendah hati ini kita perlu bahas. Mungkin saudara-saudara memikir, si Enco ngapain sih ngomongin rendah hati? Kan kita ini semua rendah hati. Evaluasi, peka terhadap diri kita. Tidak semua orang yang di dalam mulutnya mengatakan rendah hati, dalam faktanya sebenarnya rendah hati. Ya. Banyak yang mengatakan di dalam dirinya, saya itu rendah hati. Ya, rendah hati itu bukan senyum, bukan ramah, ya, tapi belajar, bersedia diajar, bersedia dilatih. Tadi kata-katanya Yesus seperti itu. Bukan ramah, bukan banyak senyum-senyum. Ya, kita terus. Hal tidak rendah hati. Nah, itu tadi yang diharapkan Tuhan dari rendah hati. Nah, yang tidak rendah hati itu seperti apa? Mari kita lihat. Janganlah berbicara begitu banyak mengenai diri sendiri karena ini tidak menguatkan siapapun. Mari kita baca. Janganlah buat dirimu suatu pusat. Ya, ini yang dimaksud dengan tidak rendah hati. Jadi yang dimaksud sombong itu luas. Jangan kita memandang sombong itu sempit. Ya, mari kita baca yang dihitamkan saja. Janganlah berbicara begitu banyak mengenai dirimu sendiri. Nah, jadi kalau saya, oh saya itu begini, oh saya itu begini, saya itu begini. Kalau orang banyak bicara saya itu sudah mulai evaluasi diri, hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau sampai kita melakukan itu artinya renungkanlah, pekalah terhadap diri sendiri. Artinya kita harus evaluasi diri. Karena ini tidak menguatkan siapapun. Ya, janganlah buat dirimu suatu pusat. Alihkanlah pikiranmu dari dirimu sendiri ke saluran yang lebih sehat. Bicarakanlah mengenai Yesus dan tinggalkanlah dirimu sendiri. Biarlah dirimu tenggelam dalam Kristus. Kenapa ini perlu? Saudara-saudara, 3,5 tahun Yesus mendampingi murid-muridnya Yesus. Pada saat di hari-hari terakhir, ya Yesus nanya, siapakah saya? Kalau Yesus itu dari hari ke hari itu selalu banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Saya itu, saya itu. Kalau Yesus melakukan seperti itu, pasti pertanyaan itu dengan mudahnya dijawab. Tapi kenapa kok hanya Petrus yang bisa menjawab dan hanya Yesus melalui Roh Suci yang membimbing Petrus bisa menjawab. Jadi Petrus secara manusianya nggak bisa menjawab. Artinya apa? Yesus itu benar-benar menerapkan kata-kata Ellen G. White ini. Yesus itu rendah hati. Ya, ingat, jangan diri kita yang kita tampilkan. Ya, kalau kita menampilkan diri kita, itu kita lagi mendorong orang untuk bergantung kepada diri kita. Ya, itu mendorong orang untuk bergantung kepada diri kita. Ya, oke, kita lanjut. Dela. Nah ini, ya, menyenangkan dan memuaskan diri sendiri. Ini mempermalukan Tuhan. Mereka yang hidup untuk menyenangkan dan memuaskan diri sendiri mempermalukan Tuhan. Tuhan tidak dapat bekerja melalui orang-orang seperti ini. Karena mereka akan salah menggambarkan dia di hadapan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya. Jadi kalau kita prakteknya hanya untuk menyenangkan dan memuaskan diri sendiri, ini akan menjerumuskan orang-orang lain. Ya. Orang-orang lain yang tidak membaca, hanya mendengar dari apa yang kita sampaikan, ya otomatis tidak akan jauh. Dia akan salah menggambarkan bagaimana kebenaran Tuhan itu. Oke, kita terus. Ini yang dikatakan tidak rendah hati. Dela terus, Dela. Menyayangi dan mengasihi diri sendiri. Oke. Kita perlu waspada terhadap rasa kasihan pada diri sendiri. Jangan pernah menurutkan perasaan bahwa engkau tidak dihargai sebagaimana yang seharusnya. Bahwa usaha-usahamu tidak dihargai, bahwa pekerjaanmu terlalu sukar. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah,
Hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, nanti kita akan lihat adakah keinginan untuk menyayangi diri sendiri, melindungi supaya tidak dihina, tidak dicemooh. Ini ada di dalam diri Musa. Nanti kita akan lihat di dalam contohnya. Ya, oke, kita terus. Bagaimana contoh-contoh dari tokoh-tokoh yang telah mendahului kita. Nanti kita akan lihat. Dela geser dulu. Ya, ini bagian dari menyayangi diri itu adalah bagian dari tidak rendah hati. Jujur saya salah satu orang yang sampai hari ini belum rendah hati dalam hal tidak menjaga hati saya supaya tidak sakit. Jujur saya banyak di dalam praktek-praktek berjalan di dalam bekerja, saya banyak menjaga perasaan saya supaya saya tidak sakit hati. Saya dalam berdiskusi, saya banyak diam. Padahal saya tahu itu salah yang dibicarakan, misalnya. Tapi saya bertahan supaya jangan sampai orang itu nanti bereaksi menyerang saya, sehingga saya tersinggung. Itu salah satu bukti saya ternyata dalam praktek hidup sehari-hari, saya masih mencintai diri saya masih menjaga supaya saya jangan tersinggung. Itu salah satu contoh. Nah, ini perjuangan kita saudara-saudara sekalian. Inilah makanya dikatakan musuh kita yang utama adalah diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang rendah hati itu perjuangan. Jangan dianggap itu sesuatu yang sederhana. Nah, sekarang kita lihat dari contoh-contoh. Yang pertama, contoh dari seorang Daud. Bagaimana si Daud ini memperlihatkan kerendahan hati? Dia seorang raja. Apakah bisa dengan jabatan yang sedemikian tinggi, dia bisa mempraktekkan menjadi rendah hati? Ataukah dikecualikan untuk orang dengan jabatan yang sangat tinggi? Kita lihat. Ya, yang pertama, memperoleh teguran dari Abigail.